sehingga para operator atau para perusahaan provider membutuhkan banyak menara BTS yang berfungsi untuk menjangkau komunikasi telepon seluler, internet, dan teknologi lainnya. Untuk penghasilan telekomunikasi itu dibutuhkan pembuatan tower menara yang berfungsi memperluas jaringan, memperluas jangkauan komunikasi antar menara dengan adanya tower BTS. Pada yang sekarang ini komunikasi sangat dibutuhkan oleh setiap human, setiap masyarakat, yang sampai pedagang pun sekarang membutuhkan handphone, bukan cuma dari kalangan-kalangan sosialita saja. Tukang sampah aja pakai handphone. Betul. Justru itu. Nah, karena itu saya mengambil medical project planning pembangunan menara, karena itu desakan kebutuhan untuk percepatan dan kelancaran komunikasi. Ada pun lain ialah latar belakangnya karena kebutuhan customer itu, maka pembangunan menara ini banyak diminati oleh perusahaan-perusahaan karena mereka takut kehilangan customer, banyaknya pesaing-pesaing di operator dan di provider itu sendiri. Di sini ada saya sedikit gambarkan tentang menara proyek yang akan kita bangun. Di sini juga ada sedikit gambaran layout dari tahap pembangunannya hingga proses jadinya menara tersebut. Oke, langsung ke perumusan masalah. Dari perencanaan pembangunan menara BTS, hal yang diperlukan karena kebutuhan konsumen atau kebutuhan masyarakat terhadap komunikasi, maka permasalahannya kita skop pada pencapaian pembangunan menara sesuai dengan durasi yang ditetapkan. Jadi ada step waktu yang disediakan untuk pembangunan menara, itu yang menjadi target dalam pembangunan menara tersebut, dengan tujuan tadi mengetahui pelaksanaan ideal dalam pembangunan menara untuk kecepatan dan kelancaran komunikasi, sekaligus menghindari hilangnya customer. Karena kebutuhan dia pakai salah satu provider, ternyata nggak bagus, sinyalnya kurang, jadi dia pakai provider yang lain. Itu kompetitor, pesaing untuk membangun menara. Lalu kita ke manajemen proyeknya. Karena ini project planning untuk pembangunan menara, sedikit saya hanya menyampaikan bahwa aktivitasnya adalah serangkaian kegiatan yang dimiliki waktu mulai dengan waktu penyelesaian yang sudah ditentukan, memiliki jumlah dana dan membutuhkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Di sini ada sedikit gambaran dari sumber daya manusia yang dibutuhkan dengan sasaran target lingkungan, memiliki grafik dengan implementasi atau operasi yang dibutuhkan waktu untuk siklus proyek tersebut. Di sini ada sedikit gambaran pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan menara. Biaya pembangunan menara itu sekitar 1.368. Itu menara sebenarnya sih pembangunan menara itu beda-beda ya, tergantung tinggi tower dan tergantung lokasinya di mana. Tapi saya mengambil salah satu sampel yang rata-rata pembangunan menara itu dengan tinggi tower 42 meter dengan biaya operasional per bulan 4 juta. Itu yang dimaksud biaya operasional adalah biaya maintenance-nya. Nah, pendapatan per bulan 84 juta itu dari keuntungan customer itu sendiri. Nah, di sini saya memperoleh net present value-nya sebesar 2.117.700.000 rupiah dengan internal rate revenue-nya 51%, masih di atas nilai yang diharapkan sebesar 20% setelah pertumbuhan tahun 2011. Maka dalam hal ini proyek layak untuk dilanjutkan. Kita masuk ke dalam metode pembangunan menara. Pembangunan menara itu pertama kali kita harus melakukan pencarian site atau searching site, pencarian titik nominal di mana lokasi akan dibangunnya menara tersebut. Dari titik koordinat yang telah ditetapkan, kita cari lokasinya. Kalau tidak temu di titik koordinat, kita bisa mencari di sekitar radius yang tidak terlalu jauh dari kandidat yang telah ditetapkan. Setelah itu kita melakukan survei teknisnya dengan terus melakukan proses negosiasi. Ketika kita sudah menemukan lahannya, kita melakukan survei teknisnya bahwa memang lahan tersebut cocok untuk dijadikan
mendirikan menara, lalu kita proses negosiasi kepada pemilik lahan untuk menyewakan atau membeli lahan tersebut untuk dibangun menara BTS. Lalu selanjutnya adalah proses izin warga. Jadi salah satu syarat pembangunan menara itu harus ada izin dari warga sekitar lingkungan sesuai dengan radius. Jika pembangunan menara itu 42 meter, maka radius yang dibangun untuk warga adalah 42 meter keliling dari pembangunan menara tersebut. Lalu kita pekerjaan, setelah warga itu setuju, kita melakukan perizinan untuk menara tersebut, izin mendirikan bangunan. Itu wajib karena izin menara bangunan sudah ada ketentuan dari peraturan daerahnya sesuai dengan nomor 2 tahun 1999. Setelah itu kita dokumentasikan proses akuisisi tersebut, akuisisi lahan untuk menjadikan pembangunan menara. Kita setelah melakukan dokumentasi, kita koordinasi atau negotiation terhadap notaris. Kita melakukan sewa akuisisi tersebut sah secara hukum di bawah atau ikatan dalam notaris. Setelah itu kita masuk ke dalam pembangunan sendiri dengan melakukan CMA work. Tower foundation, tower erection, grounding system, dan tower action. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan dalam tahap pembangunan menara. Sama dengan PTS, altar foundation, mechanical dan electrical parts, fancier dan shelter, dan PLN. 8 menit. Di sini ada yang seperti tadi saya jelaskan bahwa waktu durasi yang ditentukan time of work dari item pertama dari pencarian set sampai PLN itu bertotal 206 hari dengan rincian lamanya pekerjaan di masing-masing item yang dapat dilihat. Di sini saya menganalisa dengan melakukan dengan item jika 15 pekerjaan dengan masing-masing waktu yang telah ditentukan. Di sini kritis. Satu alur kritis. Sama dengan mapping, satu alur kritis. Tapi saya bisa menjelaskan bahwa kenapa ini semua kritis. Karena setiap pekerjaan itu tidak bisa loncat ke sana, loncat ke sini. Kita mau melakukan pekerjaan IMB, kalau kita belum melakukan pekerjaan sasinsat nggak bisa juga dong. Kita belum melakukan konstruksi untuk membangun foundation, kalau kita belum erection juga nggak bisa. Jadi setiap pekerjaan untuk melakukan pembangunan menara itu harus step by step sesuai dengan metode yang sudah tadi saya jelaskan dari awal pencarian set sampai terakhir masuknya PLN. PLN itu kita nggak bisa pindahin ke sini atau ini terlambat kita bikin cabang di sini untuk menjadi tidak akan bisa. Karena apa? Karena satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain saling berkaitan, dan saling berkaitannya itu membutuhkan koordinasi atau membutuhkan pihak ketiga, bukan cuma kami saja yang akan mempunyai proyek. Kayak contoh pembangunan menara bisa jadi keterlambatan dalam betonnya, pengiriman beton, pengiriman fondasi, atau PLN, pemasuknya PLN kan ngantri gitu kan, atau IMB-nya itu prosesnya lama. Setiap pemerintah daerah itu tidak sama pemberlakuannya dalam penerbitan IMB. Itu kritikalnya tergantung dari lokasinya. Makanya kenapa di sini kritis? Satu, pekerjaan tersebut step by step harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Yang kedua, setiap pekerjaan itu selalu membutuhkan pihak ketiga yang kita memang harus bergantung dengan mereka. Nggak bisa kita bikin PLN sendiri gitu, atau kita bikin riset sendiri kalau tidak bekerja sama dengan PLN. Itu kenapa jalurnya saya semuanya satu arah dan kritis. Penjelasan yang tadi yang saya jelaskan pada dasarnya memang tidak bisa ideal selama 206 hari, dan selama melakukan pembangunan menara itu memang tidak pernah tepat waktu. Plastik ada yang terlambat, tapi kita bisa bikin justifikasi kenapa adanya keterlambatan tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada respon atau ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian atau dari Bapak sendiri? Kandidat tersebut kita cek ternyata di padat penduduk. Gak mungkin kan kita membangun menara
hal yang kedua kita lakukan adalah change kandidat, mengganti kandidat baru dengan nilai dengan data koordinat yang baru. Kita cari lagi. Pencarian kandidat itu biasanya tidak hanya sekali, bisa jadi sampai kandidat ke F, A, B, C, D, dan F. Itu juga kan kritis. Kita nggak bisa ngerjain sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Waktu pencarian kandidat hanya 4 hari. Kalau kondisinya tanah tersebut ideal, lokasi itu ideal, bisa 4 hari. Tapi kalau ternyata pada saat pencarian kandidat lokasi berada di padat penduduk, kita harus change kandidat. Itu salah satu kenapa setiap titik itu selalu kritis. Trend survei, kalau lokasinya ideal 4 hari, kita bisa melakukan survei teknis terhadap set tersebut gitu, karena udah jelas lokasinya tepat pada waktunya. Negosiasi pun prosedurnya juga idealnya memang 4 hari, tapi seringkali tidak sama dengan yang dijabarkan idealnya. Karena belum tentu semua pemilik tanah setuju tanahnya mau disewakan atau setuju tanahnya mau dibeli dibangun BTS. Ada yang mereka paranoid, nggak mau dibangun menara. Kenapa? Takut petir. Padahal di dalam menara itu sudah kita bikin namanya grounding anti petir, itu sebagai anti penangkal petir. Belum tentu setuju juga, makanya kenapa setiap jalurnya ini selalu kritis. Boleh tanya, boleh. Iya boleh. Pencarian set itu maksudnya pencarian lokasi ya? Betul. 4 hari. Betul. Idealnya. Idealnya 4 hari. Idealnya. Idealnya 4 hari. Idealnya. Yakin 4 hari. Enggak. Itu masalahnya kan kalau pencarian tempat itu ya logikanya saja ya. Iya, itu tadi. Survei dulu bagaimana Betul. itu kan keputusan saya. Karena saya saja yang misalnya cuma mencari tempat untuk kayak misal kita mau ada outside class activity yang misalnya mau ke saat itu saya itu sebulan loh nyarinya. Justru itu kita target ini waktu ideal. Kenapa tadi menghindari customer yang akan pergi ke provider yang lain. Kompetitornya adalah dengan cara durasinya itu semakin cepat dia bangun semakin bagus on air kan, artinya on air sinyalnya semakin kuat, otomatis customer tuh lari ke provider kompetitor. Ini adalah waktu ideal yang telah ditetapkan. Semakin cepat dibangun, diharapkan semakin cepat providernya itu akan bagus itu. Iya, ready. Tapi dengan yang cepat itu apakah tidak ada kayak misal sesuatu yang cepat itu biasanya ya ada errornya. Yang lama aja error, apalagi kalau misalnya itu kan tetap nanti misalnya udah ini lokasi oke. Tapi di kemudian hari itu akan ada permasalahan yang timbul. Oh pasti. Nah itu pasti. Itu pasti. Makanya apakah tidak misalnya dikasih waktu ya misalnya jadi seminggu itu kan akan lebih ya untuk sebenarnya harus dijelaskan dengan logika. Seminggu itu maksudnya untuk survei ini untuk ya apa ya make sure lah istilahnya gitu. Kalau idealnya yang cepat nanti betul. belakangannya Saya memahami maksud pertanyaan tadi. Jadi ini hanya ideal yang sudah ditetapkan di dalam kompetitor perusahaan penanganan menara BTS. Memang ideal tersebut tidak pernah tepat pada waktunya gitu, karena posisi yang pertama tuh pencarian set oke, setuju lanjut, tapi belum tentu di warganya oke. Belum tentu di izin dari bangunannya oke. Ini hanya ideal. Kalau idealnya pencarian set satu tempat di lokasi Kalimantan Timur gitu kan. Temu nih titik menara, oke. Nah, itu ideal 4 hari kita bisa, terus survei 2 hari bisa. Karena pencarian set itu kita sudah menentukan dari titik koordinat. Kalau kalian kan mencari set kira-kira lokasi mana yang tepat, lokasi mana. Kalau kita nggak, kita punya yang namanya bisnis planning menara, in cell atau on grid, in grid itu ada data di mana setiap wilayah itu punya data background untuk tower setiap wilayah. Okay. Nah, itu tepat kita untuk menentukan titik koordinat. Ini untuk satu tower ya? Iya, itu satu tower. Kenapa nggak dibuat jadwalnya untuk beberapa tower contohnya gitu? Pasti lebih mengasihkan ini. Oh, penjabarannya. Pasti nggak lurus kan? Idealnya Pasti nggak lurus itu. Idealnya sih sebenarnya ideal untuk pembangunan semua menara, satu menaranya seperti ini Pak. Iya. Tapi kalau kita mau sesuai dengan Kan project. Nah, project saya kalau penjabarannya bisa lebih panjang lagi. Memang hasil akhirnya tetap kritis,
tapi ada beberapa change, ada beberapa. Enggak, pasti kalau ada beberapa titik itu, katakanlah untuk tower di Jawa Barat gitu ya. Nah itu kan pasti beberapa titik ya. Pasti jadwalnya nggak lurus kayak gitu. Logikanya pasti nggak lurus itu sebetulnya. Beberapa titik. Iya. Setiap satu menara itu ditentukan satu titik. Iya, karena ada pekerjaan paralel kan. Paralel kan, ada pekerjaan paralel. Ketika ada pekerjaan paralel, pasti garis diagram schedule-nya itu nggak lurus saja. Kan karena ada pekerjaan paralel. Iya, berat. Maksudnya kalau nggak pertama jadi maksudnya tuh kan dia sama menara BTS kan nggak cuma satu dong. Kalau misalnya dia bangun cuma satu kok pesen satu kok rugi dong yang mau bangun. Sekali bangun 1.000. Nah, 1.000 Nah, berarti itu. maksudnya yang satu ini belum selesai, yang di sana itu ada plan apa, yang di sana ada plan apa. Gitu. Dan change candidatnya lebih banyak lagi yang akan dijabarkan. Memang bisa kita ngambil ini kan sampelnya hanya satu menara, bisa ngambil dengan 5 menara, tapi sebenarnya idealnya sama aja, bakal kritis merah juga karena satu menara dengan menara yang lain itu berbeda dan gak ada hubungannya. Dan kayak contohnya barang ini dikirim untuk menara tower ini, itu juga kita tidak memakai sistem seperti itu gitu. Karena kalau kita memakai sistem itu akan melakukan penambahan biaya akomodasinya, transportasi dan sebagainya. Mobilisasinya itu kan tinggi. Makanya ketika memesan satu barang untuk satu tower, ya sudah satu barang untuk satu tower. Sekarang apakah izin warga dengan izin mendirikan bangunan bisa paralel? Nggak bisa Pak, karena Paralel jadinya ya. nggak bisa karena apa? Artinya Bisa dikerjakan secara bersamaan kan? Saya nggak bisa kenapa Pak? Karena di dalam izin mendirikan bangunan lampirannya harus ada izin warga. Pemda itu nggak akan mau proses kalau warganya tidak setuju. sekarang yang mau dengan koordinasi apa tuh? Koordinasi dalam hal ini lebih kepada notaris. Setelah kita melakukan izin mendirikan bangunan, ini kan seluruh dokumen akuisisinya sudah lengkap. Kita lakukan dokumentasi dengan notaris, mengikat secara hukum terhadap pemilik dan terhadap warga. Jadi ketika ada permasalahan di kemudian hari, kita kuat di mata hukum. Ya kalau untuk satu tower memang kritis semua. Gitu. Tapi yang kalau ini satu project, katakanlah satu area tadi yang saya katakan tadi, misalkan Jawa Barat gitu ya, tentu untuk satu project itu nggak hanya garis lurus. Pasti ada optimasinya bagi perusahaan itu untuk mengoptimasikan bagaimana caranya, ya kan? Karena dalam satu area, misalkan untuk perizinan bisa satu kabupaten ditugaskan siapa gitu kan? Dari satu kabupaten ada berapa menara gitu kan? Nah itu. Sebenarnya untuk sumber daya manusianya itu bisa diperlakukan seperti itu. Iya, jadi sebetulnya kalau untuk satu daerah ini proyek ini pasti nggak garis lurus gitu. Malah kita ngambil per area. Satu daerah. Per areanya itu memang sumber daya manusia tidak dimanfaatkan, misalkan 4 tim untuk satu area, tapi tetap menananya satu-satu karena itu tadi urutan-urutan ini yang memang sudah baku. Nah itu makanya ini yang tadi saya katakan harus melepaskan diri kita dari situ. Sekarang kita mau melepaskan pun atau mau bermasyarakat dengan pemimpinan-pemimpinan kita tersebut, tetap ada ketergantungan dengan pihak lain, pihak ketiga. Ya justru itu estimasi waktunya. Jadi estimasi inilah seninya dalam membuat jadwal. Estimasi waktu itu karena kita ketergantungan itu kita harus berani estimasinya berapa waktu kita itu. Nah ini yang seninya di dalam membuat scheduling, ya, membuat scheduling. Jadi berdasar kebiasaan ini ngurus IMB ini berapa hari, berapa lama. Nah ini kita berani estimasi itu untuk menyusun jadwalnya berapa lama. Idealnya 30 hari, tapi tidak seluruh pemerintah daerah dapat menerbitkan secara 30 hari. Ada yang kurang dari tersebut. Kadang-kadang ada rata-rata sih Pak, terus terang Pemda itu semakin cepat kita bayar, semakin cepat dana izin itu keluar. Nah ada kendala-kendala di kami yang memang tidak saya munculkan di project planning. Oke.
Ya. Cukup waktunya udah. Cukup waktunya. Terima kasih. Ya. Selamat